Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Gumilang dengan nomor pokok mahasiswa 5200411155. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu multi-layer perceptron. Langsung saja. Yang pertama yaitu pendahuluannya, yang mana MLP ini merupakan supervised machine learning yang dapat mengatasi permasalahan yang tidak linear separable, sehingga kelebihan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh SLP maksudnya. Oke, lanjut saja. Nah, untuk ini terlihat pada gambar ini bisa kita lihat untuk pada operator XOR dia mempunyai output itu 0 1 1 0. Nah, ini untuk pengelompokannya itu tidak bisa menggunakan SPL atau SLP maksudnya single layer perceptron. Nah, itu kita lihat di sini pembagian kelas pada operator XOR itu ada dua, yaitu penarikan dua garis. Sedangkan kalau pakai menggunakan SLP itu hanya bisa menggunakan satu garis seperti itu. Nah, hal ini menyebabkan logika XOR itu tidak dapat diselesaikan oleh SLP sehingga akan menggunakan MLP seperti itu. Oke, lanjut saja. Nah, tahapan pada MLP ini ada tiga. Yang pertama itu forward pass, yang kedua itu loss calculate, yang ketiga itu backward pass. Yang mana pada forward pass ini meneruskan input ke dalam model dan mengalihkannya dengan bobot W dan menambahkan bias pada setiap layar. Lalu pada loss calculate itu nilai wake untuk setiap koneksi neuron akan diupdate sehingga output value mendekati target value. Lalu yang ketiga itu backward pass, yang mana error yang didapat dari proses sebelumnya digunakan untuk mengkoreksi nilai bobot atau wake di sini menggunakan backpropagation. Oke, langsung saja. Nah, untuk forward pass di sini yaitu dia akan menghitung nilai input dan mengalihkannya dengan bobot. Jadi di sini kita lihat ada X1 sampai XN itu merupakan input yang mana pada setiap garisnya itu memiliki bobot yaitu W11 sampai seterusnya itu. Nah, itu bobotnya akan dihitung dikalikan. Jadi X1 itu akan dikalikan bobotnya dan masuk ke Z atau hidden layernya. Nah, untuk dapatkan hidden layernya itu kita menggunakan rumus di sini yaitu jumlah dari perkalian bobot maksudnya dikalikan jumlah input, dikalikan dengan input, lalu dijumlahkan setiap hasilnya dan ditambahkan juga biasnya. Bias ini biasanya berupa nilai 1 atau 0 ya, biasanya dengan bobot 0 gitu, nilai yang bias ya, bisa dibilang bias. Lalu diaktifasikan. Di sini ada lambang 0 dicoret, itu berarti diaktifasikan. Jadi setelah ditambah-tambahkan kita mengaktifasikannya. Nah, seperti itu. Ini lalu untuk dari hidden layer ke output layernya juga seperti itu, sama. Jadi nilai yang didapat pada hidden layer tadi, yang tadi sudah didapat pada Z itu ya, nilai Z. Jadi nilai Z itu dipakai untuk mencari output layer atau outputnya. Dengan mengalihkan juga sama, outputnya dikalikan dengan bobot yang mengarah ke output, yaitu pada sini di pada gambar itu ada V gitu ya, V11 sampai VJK gitu. Oke, selanjutnya yaitu loss calculate, yang mana jika pada single layer perceptron kita menggunakan delta rules ya untuk mengevaluasi error, maka pada multi layer perceptron ini kita menggunakan backpropagation, yang mana backpropagation ini menggunakan gradient dari loss function untuk tiap bobot, menggunakan chain rule yang dapat menghitung gradient satu layer pada satu waktu saat iterasi mundur dari layer terakhir untuk menghindari redundant calculation. Pada regression analysis, permasalahan seperti square error dapat digunakan sebagai loss function. Nah, kita di sini menggunakan square error ya untuk loss functionnya. Nah, kita di sini kalau untuk klasifikasi biasanya menggunakan categorical cross entropy gitu. Di sini kita menggunakan square error sebagai loss function ya. Pada PPT ini juga terlihat ada fungsi ya di situ untuk mencari loss function ya, yaitu sigma dari setengah, di mana itu pengurangan target outputnya, yang value-nya yang kita cari itu dikurangi dengan nilai outputnya. Nah, terus dipangkatin 2
lalu kita jumlahkan, dijumlahkan lalu dibagi dengan setengah. Seperti itu. Nah, kalau dituliskan sebagai rumus aslinya itu seperti di bawah itu ya. Yang mana Y-nya itu telah diaktifasi ya, nilai Y-nya, output layarnya itu udah diaktifasi gitu. Jadi dapatlah nilai itu ya, bisa dilihat di bawahnya ya. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke proses backward pass. Bagaimana backpropagation akan menghitung gradient loss function untuk tiap wake, tiap bobot yang digunakan pada output layar. Begitu pula pada bobot, maksudnya pada hidden layer. Syarat utama penggunaan backpropagation adalah activation function harus nonlinear dan differentiable, sehingga akan menggunakan logistik sigmoid. Yang di sini kita menggunakan fungsi sigmoid untuk pengaktifasiannya. Jadi tiap untuk maksudnya backpropagation ini yaitu penambatan balik. Jadi untuk penambatan baliknya itu kita aktifasikan lagi. Nah, untuk aktivasikannya lagi itu kita nggak menggunakan fungsi aktivasi yang sama. Jadi kita menggunakan turunan pertamanya. Nah, untuk pada turunan itu kita lihat di sini pada fungsi sigmoid itu atau rumus sigmoid itu yaitu 1/1 ditambah pangkat min outputnya lah istilahnya, atau Z hidden layer. Nah, itu bakalan jadi kita fungsi turunan. Nah, seperti itu ya. Itu ada hitung-hitungannya, tapi kita di sini hanya menggunakannya. Jadi saya tampilin saja untuk turunan dari fungsi sigmoid itu seperti ini. Nih, lihat di bawahnya. Ini merupakan fungsi turunan dari sigmoid. Itu pada fungsi Z-nya itu fungsi Z dikalikan 1 dikurang fungsi Z. Gitu. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.